Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4B. Bertemu lagi dengan Bu Nida. Kali ini kita bertemu dalam pembelajaran Akidah Akhlak pertemuan yang pertama. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari satu bab dengan judul Indahnya Kalimat Thayyibah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita mulai atau kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, apakah kalian sudah mengetahui apa itu kalimat thayyibah? Lalu kapan kalian harus mengucapkan kalimat thayyibah itu? Dan mengapa kalian harus mengucapkannya? Kali ini kita akan belajar bersama ya tentang kalimat thayyibah. Nah, perhatikan gambar yang ada pada layar. Yang pertama, ada gambar tentang pemandangan. Yang kedua, ada gambar petir ya anak-anak. Nah, kira-kira kalimat thayyibah apa yang akan kalian ucapkan jika melihat kedua fenomena pada gambar tersebut? Sebelumnya, kita belajar dulu ya pengertian kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Contoh kalimat thayyibah sendiri antara lain Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Tentu saja ketiga kalimat ini tidak asing bagi anak-anak karena kalian sering mengucapkannya. Nah, supaya kalian lebih tahu, kita belajar lagi. Jadi yang sering kalian ucapkan itu dinamakan kalimat thayyibah. Sekali lagi Ibu Nida ulangi. Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah kalimat thayyibah Subhanallah. Subhanallah disebut juga bacaan apa anak-anak? Udah tahu ya? Subhanallah adalah bacaan tasbih. Nah, makna dari Subhanallah adalah Maha Suci Allah. Bu Nida ulangi lagi. Subhanallah adalah bacaan tasbih. Makna dari Subhanallah adalah Maha Suci Allah. Secara bahasa, ungkapan Subhanallah berarti aku menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Nya di sini adalah Allah. Nah, lalu kapan sih kita harus mengucapkan kalimat thayyibah Subhanallah? Ketika seseorang menyaksikan atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dianjurkan untuk mengucapkan Subhanallah. Tujuannya adalah untuk menyucikan Allah dari berkurangnya keagungannya atau menyucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Kalimat tasbih adalah ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu zat yang paling suci di alam semesta ini. Bertasbih artinya kita mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang berkuasa selain Allah, dan mengakui kelemahan serta keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak memiliki daya dan kekuatan. Jadi, kita mengucapkan kalimat thayyibah Subhanallah itu yang pertama untuk mengungkapkan ketidaksetujuan kita atas sesuatu. Misalnya saat kita mendengar keburukan atau melihat kejahatan dan kemaksiatan, maka kita mengucapkan Subhanallah.
Yang kedua, kita juga mengucapkan subhanallah untuk mengakui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu Nida ulangi, kapan sih kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Ya, yang Bu Nida garis bawahi. Yang pertama, untuk mengungkapkan ketidaksetujuan atas sesuatu saat kita melihat sesuatu yang buruk atau yang jahat atau melihat kemaksiatan. Kemudian yang kedua, kita juga mengucapkan subhanallah untuk mengakui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kapan sih biasanya kita mengucapkan subhanallah? Kalimat subhanallah biasanya diucapkan ketika mengingatkan imam dalam sholat, ketika lupa, yaitu lupa apa? Lupa bacaan atau gerakan sholat. Jadi saat anak-anak, ini khusus untuk makmum laki-laki ya, ketika berjamaah kemudian imamnya lupa, entah itu lupa bacaannya atau lupa gerakannya, maka bagi makmum laki-laki bisa mengingatkan imam dengan mengucapkan subhanallah. Selain itu, kita juga biasa mengucapkan subhanallah ketika berzikir sesudah sholat fardu, yaitu kita biasanya mengucapkan subhanallah sebanyak 33 kali. Dan kita juga sering mengucapkan subhanallah ketika mendengar kejadian yang luar biasa. Nah, anak-anak, dengan sering bertasbih atau mengucapkan subhanallah, apa sih yang akan terjadi? Nah, dengan sering mengucapkan tasbih itu, maka kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga akan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah pahala, dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Nah, tadi itu penjelasan Bu Nida tentang kalimat thayyibah, terutama kalimat thayyibah subhanallah, pengertiannya dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah anak-anak sudah paham tentang pembelajaran hari ini? Jika belum paham, anak-anak bisa mengulang lagi video dari awal, atau mungkin anak-anak bisa membaca LKS. Jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan kepada orang tua. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Bu Nida memberikan latihan ya, berupa 3 butir soal. Silahkan kalian tulis soal ini di buku tulis akidah akhlak kalian. Tulis soalnya, kemudian berikan jawaban setelah itu. Bu Nida akan membacakan soalnya. Yang pertama, kapan kamu harus mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Yang kedua, mengapa kamu harus mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Yang ketiga, apa akibatnya jika kalian terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Nah, mudah ya anak-anak soalnya. Jika kalian mendengarkan dan memahami apa yang Bu Nida jelaskan hari ini, pasti bisa mengerjakan soal ini. Demikian pembelajaran akidah akhlak pada hari ini. Semoga anak-anak tetap sehat selalu dan semangat belajar meskipun di rumah. Bertemu lagi dengan Bu Nida minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.